Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Nah, kali ini kita akan membahas kembali bagaimana cara mencari nilai limit. Sebelumnya sudah dijelaskan minggu lalu, ini hanya penjelasan secara virtual saja. Nah, mungkin teman-teman di sekolah sudah mengerti atau paham bagaimana cara mencari nilai limit. Sebelum kita mencari nilai limit, kita harus tahu apa yang disebut dengan limit. Apa itu limit? Limit adalah menyatakan bahwa suatu fungsi tersebut mendekati nilai tertentu. Nah, dalam limit ini berfungsi untuk melanjutkan materi-materi selanjutnya, yaitu materi turunan, bahkan mencari kekontinuan atau yang berhubungan dengan grafik nanti. Nah, bagaimana sih fungsi mempelajari limit di kehidupan sehari-hari? Nah, salah satu contohnya adalah di bidang kedokteran. Di bidang kedokteran tersebut, limit berfungsi untuk menghitung kemungkinan virus akan menular dengan menghitung grafik kecepatan angin. Nah, dalam mencari nilai limit ada 3 cara, yaitu metode substitusi, metode pemfaktoran, dan metode mencari nilai sekawan. Yang pertama adalah metode substitusi. Nah, sebelum pada metode ini, sebenarnya kita harus mengidentifikasi suatu fungsi aljabar tersebut sebelum kita memutuskan untuk mengerjakan dengan salah satu metode untuk mencari nilai limit. Misalnya, diberi fungsi bahwa limit X mendekati 2 dengan fungsi aljabar yaitu 1/2X tambah 4. Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, dengan cara mengidentifikasi fungsi aljabar ini ya, kita lihat apakah fungsi ini bisa difaktorkan atau misalnya ada bilangan irasional atau yang disebut dengan akar ya, atau tanda akar, apakah ada? Ya, tidak ada. Nah, maka dari itu kita langsung saja substitusikan nilai limit X-nya terhadap fungsi aljabar tersebut. Maka pengerjaannya seperti ini. Limit X mendekati 2 dengan fungsi aljabar 1/2X tambah 4 sama dengan 1/2, langsung kita substitusikan X-nya ya. Jadi 1/2 dikali 2 ditambah 4. 1/2 dikali 2 yaitu 1. Kemudian ditambah 4 sama dengan 5. Nah, yang kedua adalah metode Apabila kita sudah melakukan metode substitusi, kemudian menghasilkan nilai tak hingga atau 0/0. Nah, coba buktikan 0/0 di kalkulator. Apakah ada hasilnya? Ya, tidak ada. Atau hasilnya itu pasti kalkulatornya bilang tidak terdefinisi. Nah, karena di limit itu hasilnya tidak boleh tak hingga atau misalnya 0/0 yang disebut dengan tidak terdefinisi, maka cara kedua bisa dilakukan dengan pemfaktoran. Nah, ini contohnya. Limit X mendekati 3 dengan fungsi aljabar X² kurang 9
per X kurang 3. Nah, apabila X disubstitusikan dalam fungsi aljabar ini, maka 3 pangkat 2 adalah 9. Dikurangi 9 ya. Per X-nya kita substitusikan yaitu 3. Kurang 3. Maka hasilnya adalah 0 per 0. Betul. Nah, 0 per 0 adalah hasilnya apabila kita buktikan di kalkulator adalah tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi. Maka, cara yang kedua yang bisa kita lakukan adalah dengan cara pemfaktoran. Nah, kita lihat atau kita identifikasi terlebih dahulu fungsi aljabar tersebut. Nah, yang mana sih fungsi yang atas atau yang bawah yang bisa kita faktorkan? Ya, betul, fungsi yang atas. Maka, apabila X kuadrat dikurangi 9 diuraikan, maka akan menghasilkan X kurang 3 dikali X tambah 3. Nah, kita tulis kembali X kurang 3 di bawah per X kurang 3. Nah, kita lihat yang bilangan mana yang sama. Ya, betul, X kurang 3 dan X kurang 3. Maka, kita langsung saja bagi X kurang 3 per X kurang 3. Cara gampangnya itu seperti ini. Bukan cara gampang, jadi apabila diuraikan seperti ini. Adalah seperti ini. Kan? Apabila kita uraikan, X susah ya. Coba kita di sini. X min 3 itu kalau kita memakai X min 3 di bawah, maka kalinya itu X tambah 3 per, apabila kita ingin menghasilkan X kurang 3 maka dikali 1. Betul. Coba kita lihat X kurang 3 per X kurang 3 berapa hasilnya? Oke dah, A per A, maka hasilnya 1. Iya betul, 1. 1 dikali X tambah 3 per 1. Ya betul, hasilnya adalah X tambah 3. Nah, karena limitnya belum dipakai, maka kita langsung substitusikan saja. Limit X mendekati 3 dengan fungsi aljabar X tambah 3. Maka kita langsung substitusikan saja X-nya dengan 3. 3 tambah 3 adalah 6. Ini adalah soal yang kemarin sudah saya berikan. Semoga teman-teman dapat memahami. Oke, yang selanjutnya adalah metode mengalihkan faktor sekawan. Nah, apabila kita sudah mensubstitusikan, menghasilkan nilai limit yang irasional, atau misalnya irasional itu bilangan yang imajiner ya, misalnya 1, karena di dalam akar itu tidak boleh ada negatif, maka bisa disebut dengan nilai irasional. Bagaimana cara menyelesaikan atau cara mencari nilai limit tersebut? Maka kita harus mengalihkan dengan akar sekawannya. Limit X kurang 2
limit X mendekati 2, X kurang 7 per akar X kurang akar 7. Nah, di mana yang disebut dengan sekawannya? Nah, karena ini 0, ini tuh kurang, maka sekawannya itu adalah tambah. Betul. Apabila dioperasikan seperti ini, kemudian menghasilkan, nah ini bisa ya, X kurang 7 per X kurang 7 adalah 1 kali akar X tambah akar 7, maka dihasilkan limit X mendekati 2 akar X tambah 7 dan lalu disubstitusikan, maka hasilnya seperti ini. Nah, ada pertanyaan, silahkan tanyakan di grup dan mari berdiskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.